Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyempatkan diri untuk buat konten khususnya kita mau berbagi ilmu atau berbagi pengalaman atau sharing tentang pengobatan bubul, kawan-kawan ya. Jadi kenapa saya harus istilahnya menyempatkan, ini sangat menyempatkan ya, karena malam-malam sebenarnya saya saatnya istirahat, tapi kita sempatkan untuk membuatkan konten tutorial untuk pengobatan bubul karena banyak dari subscriber Prabu Farm dan juga yang pelanggan-pelanggan itu yang menanyakan atau pengen cari ilmu untuk pengobatan bubul. Ya, istilahnya di sini saya tidak kok menggurui ya kawan-kawan, kita juga masih belajar, dalam tahap belajar juga, kita sama-sama belajar. Cuma kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menghadapi bubul pada masa-masa lalu ketika ayam kami ada yang berbubul. Cuma begini ya kawan-kawan, sebenarnya untuk tutorial pengobatan bubul pada kaki ayam ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah pengen kita buat, khususnya di kandang. Tapi kendalanya kita mau praktek. Jadi kalau untuk tutorial tanpa praktek itu sebenarnya juga kurang mantap ya kawan-kawan. Jadi untuk ditonton, untuk lebih jelasnya itu kurang mantap. Cuma apa ya, selama ini ayam di kandang saya tidak ada yang bubulen. Jadi gimana ya istilahnya, kita mau bikin tutorial bubul tapi ayam yang bubul aja nggak ada. Ya alhamdulillah istilahnya, karena bubul itu juga penyakit. Intinya pada kebersihan ya kawan-kawan. Jadi bagaimana kok kandang Prabu Farm ayamnya nggak ada yang bubul? Itu karena kita dalam menjaga kebersihan ayam kandang itu benar-benar serius ya kawan-kawan. Jadi untuk pembersihan kandang kita tiap pagi, walaupun kadang sore sudah kotor ya, kalau ayam masuk box siang sore udah kotor, tapi kita untuk keterbatasan tenaga kita juga istilahnya sekali saja bersihkan udah cukup bagus lah. Istilahnya pagi itu pasti istilahnya kotoran di bawah alas box, khususnya kandang box untuk tidur ayam itu harus dibersihkan semua di pagi hari. Dan ketika dibersihkan itu posisi ayam adalah di mandi jemur. Jadi posisi mandi jemur, di samping disipin bagian badannya, ketiaknya, pantatnya, ayam juga kita periksa di bagian kakinya kawan-kawan. Jadi tiap pagi itu kaki ayam itu pasti dicuci bersih, dispon, cuci bersih. Nah itu kalau misalnya ada bakalan bubul seperti mata ikan kecil itu kita kletek, kita copot ya pakai kuku seperti itu. Itu belum masuk terlalu dalam kawan-kawan. Jadi masih di permukaan telapaan kaki kulit. Nah ini mohon maaf ya, jadi kita praktekkan pakai tangan saya saja karena nggak ada ayam yang bubul dan kita nggak udah malam ya, jadi mau pakai ayam kurang etis lah, udah malam saya males pegang ayam terus terang. Cuma keinginan saya untuk membantu kawan-kawan atau subscriber Prabu Farm itu benar-benar ada. Insya Allah saya tulus untuk pengen memberikan tutorial. Karena apa? Karena beberapa hari ini ada ya cukup banyak lah pelanggan-pelanggan dan juga subscriber Prabu Farm, baik lewat komen maupun WA, dan etikanya bagus, saya utamakan. Jadi kalau yang tanya-tanya tapi nggak punya etika, saya cuekin. Kadang ada langsung WA, Mas, cara ngobatin ayam begini ini bagaimana? Saya masih respect, masih saya respon, mohon maaf ini dengan siapa, seperti itu. Tapi kadang tidak jawab, cuma saya ingin tahu namanya saja dia tidak menjawab. Ini saya subscriber dari Prabu Farm ya, oke saya tahu kamu pasti lihat nomor saya juga dari YouTube. Tapi kan paling tidak kita itu ada apa ya, ada hubungan yang lebih baik lah, komunikasi. Jadi saling mengenal itu insya Allah akan menjadikan hubungan lebih baik seperti itu. Jadi ditanya nama saja tidak menjawab, buat apa saya jawab pertanyaan yang dia ajukan, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau mau dimanusiakan, manusiakanlah orang lain, itu salah satu tips
Untuk tidak dengan saya saja, saya istilahnya membagikan ilmu-ilmu seperti ini, ilmu etika ya kawan-kawan, dalam hal komunikasi itu memang perlu etika. Tidak dengan saya saja, dengan orang lain pun seperti itu. Orang kalau dimanusiakan, jangankan kok ditanya, disuruh bantu aja dia pasti mau. Tapi kalau Anda tidak punya etika, jangankan menjawab pertanyaan, ngobrol sama Anda aja, dia orang pasti males rasanya seperti itu ya. Jadi etika itu penting. Ada yang kemarin WA saya, WA itu, aku udah ikutin tutorialmu, tapi ayamku nggak bisa sembuh. Cuma WA seperti itu. Ini manusia model apa sebenarnya? Jadi saya itu mau jawab aja males. Kalau perlu mau saya maki-maki ini orang, tapi kan saya merasa saya lebih beradab daripada orang ini. Jadi saya masih aduh lah, kamu itu siapa? Saya jawab seperti itu. Ya namanya orang beda-beda, tapi khusus konten Prabu Farm kita tidak cuma untuk jual beli produk ayam, produk penunjang untuk ternak, tapi saya juga menyampaikan bagaimana pentingnya etika dalam komunikasi. Ya, itu tidak bisa dipelajari, mungkin di pendidikan Indonesia tidak diajarkan ya, padahal itu hal penting itu untuk etika berkomunikasi. Coba misalnya saya bertanya, tapi saya memperkenalkan dulu. Misalnya, salam lah, selamat pagi Pak, nama saya Prabu, saya dari Magelang, saya subscriber Anda, saya punya keluhan semacam ini, apa Bapak bisa membantu? Nah, dengan kata-kata seperti itu orang mendengarnya kan pasti, ya walaupun mungkin tidak langsung atau lagi sibuk, nanti pasti akan dipertimbangkan. Beda dengan orang yang istilahnya cuma, bisa bantu saya nggak? Ini ayam saya seperti ini, tolong carikan solusinya. Lah siapa lu kan seperti itu. Ya, ini untuk intermezzo ya kawan-kawan. Jadi saya sempatkan untuk pembuatan konten pengobatan bubul ini karena saya temukan juga beberapa orang yang istilahnya etikanya bagus. Selamat malam Pak Prabu, ayam saya itu bubul. Bagaimana caranya untuk pengobatan bubul seperti itu? Cuma kadang kalau dalam ketikan kan tidak puas ya, untuk membaca ketikannya juga kurang puas. Saya ngetiknya juga pegel jempol saya. Jadi kadang saya kirim suara seperti itu. Cuma kalau satu persatu kan juga terlalu lama karena ini istilahnya bubul itu masalah universal untuk peternak ayam. Jadi hampir semua peternak ayam pasti mengalami kendala penyakit bubul. Nah, jadi tidak ada salahnya istilahnya saya kalau harus buat konten khusus untuk penanganan penyakit bubul. Ya walaupun sebatas pengalaman saya istilahnya tidak kok saya ini seorang yang istilahnya berkompeten dalam penyakit ayam, tidak. Saya cuma berbagi ilmu khusus dari pengalaman pribadi saya dalam merawat ayam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, itu terlalu panjang saya. Untuk pengobatannya ya itu tadi ya kawan-kawan. Jadi untuk pencegahannya ya. Jadi kita tiap mandikan ayam pagi itu jangan cuma disibin ketiaknya, dadanya, pantatnya, tapi kakinya juga diperhatikan kawan-kawan. Kalau perlu tidak cuma pakai spons, tidak cuma pakai kain lap badan ayam, tapi kita pakai sikat. Biar lebih mudah pakai sikat gigi lah. Mau bekas mau baru boleh, nggak masalah. Yang penting steril, bersih. Nah itu kaki ayam itu tiap pagi disikat, telapak kakinya itu kawan-kawan. Insya Allah kalau kawan-kawan mempraktekkan ilmu saya ini, tiap pagi ayam itu disikat, ya minim 5 hari dalam 1 minggu lah. Insya Allah tidak akan bubul ayam Anda. Jadi kotoran-kotoran yang melekat di telapak kaki itu harus tiap pagi dibersihkan. Nah itu kuncinya kawan-kawan. Kalau kandang udah bersih, insya Allah yang menempel tadi seperti tadi ya, bersihkan tiap pagi itu kandang kotorannya harus dibersihkan. Insya Allah kotoran yang menempel juga tidak banyak. Apalagi ditambah nanti pas nyuci ayam, cakarannya dibersihkan. Insya Allah itu lebih lebih aman lagi dari bubul seperti itu. Itu udah dibersihkan. Terus misalnya ini kalau ayam udah terlanjur bubul bagaimana Mas? Bubul, untuk pengobatan bubul saya juga pengalaman gagal udah pernah ya kawan-kawan. Jadi kita bersihkan pakai pisau medis itu loh ya, yang tajam sekali itu kita bersihkan. Memang enak, gampang pakai pisau medis karena tajamnya minta ampun itu. Cuma
ayam ini selesai sembuh bubul, dia pincang. Karena apa? Karena mungkin banyak saraf di sekitaran bubul itu yang ikut kepotong. Jadi percuma saya menyembuhkan ayam itu, dia sembuh, bubulnya hilang, tapi kakinya pincang. Jadi dia jalan juga pincang. Jadi tetap aja nggak bisa kepake. Nah itu pengalaman saya. Terus pakai tempelan kutil, obat kutil. Katanya sembuh, oke kita pakai. Nah itu repotnya minta ampun, nggak ada, ya terlalu lama lah istilahnya. Kadang malah ya susah tetepan nariknya kalau nggak dibantu di pisau seperti itu, susah. Ada lagi yang pakai kapur sama kapur gamping dicampur dengan sabun colek. Itu juga sudah kita praktekkan. Itu memang manjur. Karena apa? Karena itu keras ya kawan-kawan. Jangankan kok bubul, itu kulit ayam yang melepuh itu sekitarnya, jadi melepuh banyak itu kawan-kawan. Jadi kaki ayam itu rusak, cakarnya tetap rusak, pincang juga. Saya nggak sembuh. Masya Allah, istilahnya bubul ini benar-benar menguji dulu. Yo, pengalaman yang dulu-dulu, alhamdulillah. Namanya kita usaha itu kan berproses dari ketidaktahu, mulai tahu, semakin tahu, dan semakin tahu. Tapi jangan istilahnya takabur dengan ilmu, tetap kita harus terus belajar bagaimana untuk menjadi lebih tahu dan lebih baik. Nah, kalau kita memang sudah ya merasa walaupun belum sempurna ilmu kita, tapi kita punya ilmu dan kita punya pengalaman, alangkah lebih baiknya ilmu itu juga dibagikan kepada orang lain. Dan kalau ilmu itu sudah istilahnya memberi manfaat ke orang lain, itu yang namanya ilmu yang barokah. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini rada nyai ini. Nah, itu untuk pengobatan bubul. Terus yang efisien gimana Mas? Jangan khotbah terus. Oke. Jadi untuk ilmu pengobatan bubul yang saya temukan yang paling efisien itu dengan menggunakan umbaran basah. Umbaran basah bagaimana? Jadi umbaran basah, umbaran itu kan ya, kotak umbaran itu kan pakai pasir ya kawan-kawan. Kalau untuk umbaran yang kecil 1 kali 1,5 atau 1 kali 2 meter kan, bawahnya diplester dulu, baru dikasih pasir ya. Ketebalan pasir paling enggak kan antara 10 sampai 15 meter. 15 cm ya. Maaf ini udah malam agak ngantuk jadi ngaco. 10 sampai 15 cm. Nah, itu kawan-kawan guyur aja pakai air. Jadi sampai tergenang, nanti kan namanya pasir tetap nyerap ya, basahnya itu tetap habis air. Nah, begitu menggenang, ayam yang bubul itu dimasukkan aja di umbaran itu. Jadi dia otomatis kan telapak kakinya terendam dan juga masuk, walaupun nanti air udah kering, maksudnya udah surut, tidak menggenang, tapi kan pasir itu masih basah. Jadi telapak kaki ayam itu kena basahan terus. Syukur-syukur diguyang lagi atau dikasih air, ditambahi air lagi. Jadi terendam lagi, basah lagi seperti itu. Nah, itu nanti paling tidak ya sekitar 2-3 jam ya kawan-kawan. Itu nanti akan empuk. Bubul itu akan empuk dan sangat mudah sekali untuk dicopot tanpa perlu bantuan benda tajam atau pisau ya kawan-kawan. Jadi bubul itu gampang sekali dicopot, yakin itu. Gampang udah dicopot. Kalau udah bubul dicopot, itu otomatis kan pasti blooding kawan-kawan. Walaupun yang copot itu istilahnya gumpalan nanah atau penyakitnya itu, tapi kan tetap ada istilahnya sayatan yang di sekitaran itu. Jadi tetap ada blooding atau pendarahan. Itu segera dibersihkan. Jadi kita bersihkan dulu pakai air, nanti baru kita pakai tisu atau pakai kain kering ya, yang penting dilap kering sebisa mungkin. Nah, kalau untuk sterilisasinya dulu saya sebelum ada ide untuk penyembuhan luka, pengering luka yang cepat semprot ini, dulu saya pakai super tetra. Jadi super tetra itu dibuka, ditaburkan. Nah, itu kalau untuk luka ya lumayan kering, tapi kalau kita sendiri misalnya kita luka dikasih super tetra itu memang agak perih ya kawan-kawan, sakitnya luar biasa. Kalau ini enggak ya. Saya jatuh misalnya dulu terluka di lutut atau di kaki, saya semprot ini enggak begitu perih. Rasanya cuma kayak air aja. Cuma pengeringannya lebih cepat ya kawan-kawan. Jadi
Nah, dulu saya pakai Super Tetra karena saya belum tahu ini apa formula ini untuk pengering luka ini. Tabur Super Tetra, nanti ditutup. Kalau kawan-kawan udah ada yang beli pelanggan Prabu Farm yang udah punya obat semprot ini, pakai ini lebih cepat. Jadi disemprot sampai pokoknya mengalir sampai apa darahnya itu mengalir sama cairan ini nggak masalah. Jadi semprot terus saja. Nanti lama-lama darah itu akan mengering sendiri. Ya, jadi kalau udah begitu nanti ditutup sama plester Hansaplast boleh, plester yang roll itu boleh, plester. Sudah, ayam di box. Itu biarkan saja sampai kalau kawan-kawan telaten, disiplin itu ganti tiap 2 atau 3 hari itu diganti plesternya bagus. Tapi karena kalau saya dulu ayamnya banyak, jadi kadang nggak kepikiran, lebih fokus untuk ngerawat ayam yang sehat, yang lainnya istilahnya itu saya biarkan aja sampai sekitar 2 minggu kawan-kawan. Jadi 2 minggu baru saya copot. Itu hasilnya beda-beda. Jadi untuk ayam hasilnya beda-beda, tiap ayam beda, jadi tidak bisa dipukul rata. Ada yang sekali kita pakai itu luka udah kering, nutup langsung bersih kawan-kawan. Walaupun telapak kakinya itu kelihatan putih karena ya namanya pori-pori kulit baru ya. Itu kelihatan putih seperti itu. Tapi ada juga yang lukanya itu cuma mengecil. Jadi mungkin belum bersih ya, mungkin belum bersih, bubulnya itu terangkat semua, masih ada sisa. Dan itu masih ada di situ. Itu ibaratnya kemarin itu 1 cm diameter bubulnya itu, ini udah mengecil, memang udah mengecil tapi masih ada. Itu jadi misalnya setengah senti atau 0,3 cm seperti itu kecil. Nah itu harus dilakukan terapi seperti awalnya tadi kawan-kawan. Itu saya paling lama itu 3 kali. Itu yang pengalaman saya. Ada yang 2 kali udah bersih. Jadi ayam dicopot itu lagi direndam di umbaran itu, umbaran basah seperti itu. Jadi direndam di umbaran basah. Nanti dicopot lagi itu, sisa bubulnya itu dicabut lagi. Gampang sekali kawan-kawan. Kalau kakinya itu udah empuk, dicabut bubulnya itu, mata bubulnya itu gampang sekali. Jadi tidak perlu dikorek-korek, dipisau-pisau, itu nggak perlu. Karena itu hanya akan membuat pincang. Saraf-sarafnya pasti putus itu di telapak kaki itu, saraf pergerakan kaki ayam itu banyak sekali. Nah itu nanti kalau udah dicabut, ditutup lagi pakai plester, dibok lagi, diamkan, jangan diumbar selama ayam pengobatan, jangan diumbar. Karena apa? Karena di umbaran itu kan tanah atau pasir itu banyak kotoran juga, nanti infeksi lagi, kuman masuk, ini tumbuh lagi bubul. Jadi biarkan kering di box, udah itu 2 minggu paling tidak, itu nanti dibuka lagi, insya Allah bersih kawan-kawan. Jadi telapak kakinya itu lukanya nutup sempurna, insya Allah sempurna. Pengalaman saya sempurna. Dalam artian gini, sempurna itu apa? Seperti ayam yang belum pernah kena bubul, itu bersihnya seperti itu. Yakin itu lillahi ta'ala, saya coba sendiri. Ada orang yang istilahnya ngobati bubul dikerok, pakai pisau dibersihkan, nanti terus dijahit. Itu nggak mungkin bisa sembuh total, itu nggak bisa. Tetap ayam itu ya namanya dijahit kan, lipatan-lipatannya juga mengganggu tuh. Sarafnya pasti kena itu kawan. Jadi jangan dipaksakan untuk membersihkan pakai pisau atau benda-benda tajam. Cukup dicabut aja ketika dia empuk. Misalnya kawan-kawan tidak punya umbaran ya istilahnya, adanya kolam, itu disusutkan nggak apa-apa, kedalaman air segini aja. Direndam di situ, dikurungi ayamnya. Jadi yang penting basah. Namanya direndam kan tetap empuk. Basa Jawane apa ya, medok gitu ya. Kalau kulit kaki direndam kan medok ya, putih gitu ya. Itu gampang sekali dicopot kawan-kawan. Seperti itu. Intinya apa? Telaten dan tekun. Jadi tidak perlu obat macam-macam lah. Kalau ada ya, saya mohon maaf ini tidak menutup istilahnya rezeki orang lain yang berjualan obat bubul. Tapi pengalaman saya jarang yang berhasil pakai obat seperti itu. Jadi buat apa kita beli ya istilahnya produk yang mahal-mahal, tapi ada yang lebih murah dan lebih efisien dan terbukti untuk pengobatan yang lebih baik, istilahnya seperti itu ya kawan-kawan. Kalau untuk pembelian mungkin untuk mempercepat kering luka,
kawan-kawan itu bisa pakai Super Tetra, bisa kalau mau beli tempat saya juga ada. Ini iklan sekalian ini kawan-kawan. Iklan terselubung ini. Tapi manfaatnya insya Allah terjamin ini untuk pengeringan luka memang cepat ini kawan-kawan. Ini. Tapi saya juga sarankan istilahnya saya beri solusi yang murah, tidak perlu beli juga bisa. Itu pakai kunyit juga bisa, diparut. Itu kan ada antibiotiknya. Pakai diethiogen juga bisa. Terus pakai betadine juga bisa. Terus monggo lah silakan istilahnya manfaatkan barang-barang atau obat-obat yang ada di sekitaran kawan-kawan sehingga bisa menyimpan dana atau saving cost yang lebih berarti. Karena apa? Karena tutorial-tutorial saya untuk peternak-peternak atau penghobi pemula. Saya nggak mau istilahnya minteri yang udah tahu, yang lebih pinter, itu percuma karena ya namanya ilmu itu memang bertahap ya kawan-kawan. Jadi tidak semua orang perlu mengikuti cara saya. Mungkin ada yang lebih baik, nggak masalah. Cuma saya selalu berusaha memberikan gambaran kepada orang yang tidak tahu. Insya Allah ilmu saya lebih manfaat dan lebih berharga di situ. Karena kadang orang itu yang belum tahu itu membingungi kawan-kawan. Ibarat kita mau jalan tidak ada arah, tidak ada petunjuk kan pasti bingung. Sehingga begitu ada orang memberikan petunjuk itu akan ditangkap lebih bermakna daripada orang yang udah tahu jalan kok dikasih tahu. Nah itu pasti rata-rata mung dipaidu seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya selalu memberikan tips, trik pengobatan atau rawatan ayam itu yang mudah, murah tapi efisien, insya Allah seperti itu. Jadi untuk obat nggak perlu belilah, manfaatkan yang ada sekitaran rumah. Tapi kalau mau beli bisa, saya juga kasih solusinya seperti itu. Jadi hobi itu jangan dipaksakan. Saya selalu menekankan seperti itu. Hobi jangan dipaksakan, jalani dengan sesuai kemampuan. Seperti itu ya kawan-kawan. Ibaratnya obat luka dalam. Banyak yang sering tanya saya, obat luka dalam apa mas ayamnya? Wah, obat luka dalam itu mau yang seperti apa? Maunya saya yang manjur mas. Oke manjur nggak apa-apa, tapi dananya mau mengalokasikannya bagaimana? Saya kasih yang paling manjur. Oke, misalnya pinsehuang. Obat yang paling manjur apa mas luka dalam? Pinsehuang, udah. Itu pasti manjur. Jangankan kok ayam, manusia aja operasi itu mesti kering, itu cepet. Harganya berapa mas pinsehuang? Pinsehuang itu yang original sekitar 1.400.000. Nah, kemampuan Anda bagaimana? Cari obat yang paling manjur. Cukup nggak duitnya 1.400.000? Nah, untuk mengobati ayam, ikhlas nggak Anda? Nah, seperti itu loh. Jadi ada fase-fasenya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Wah, saya kalau misalnya ini ya, kalau 1.400.000 ya nggak mampu mas. Itu ada KW-nya pinsehuang itu. Mungkin KW-nya sampai 3. Yang KW 3 itu yang paling murah ibaratnya itu sekitar 400. Kenapa hafal? Ya saya dulu kebetulan diberikan ujian oleh Allah tentang apa ya, merawat ibu saya untuk operasi itu seperti luka-luka dalam seperti itu. Jadi saya pengalaman di banyak obat dan juga sinse, yaitu istilahnya musibah membawa berkah mungkin ya. Nah, di situ saya bisa tahu. Jadi pinsehuang itu yang paling murah 400.000. Itu obat operasi luka dalam itu pasti kering. Kalau yang lebih murah lagi apa mas? Ah ini istilahnya modal cepet tapi pengen cari barang bagus ini. Ya nggak apa-apa sih kalau sama saya, nggak apa-apa, jujur-jujuran aja, saya orangnya santai. Jadi saya hobi itu menyesuaikan. Dipakai Yunnan Bayo. Yunnan Bayo itu juga bagus untuk luka dalam, udah bagus. Paling berapa harganya ya sekitar 150 lah, 150.000. Kalau yang itu juga mereknya banyak. Sinse itu obatnya pasti ada KW-nya. Itu keunggulan dan kelemahan ya istilahnya. Keunggulannya ya kita bisa menyesuaikan dana, kelemahannya ya kadang kita sering terjebak dengan yang barang murah tapi kualitasnya kurang bagus seperti itu. Itu Yunnan Bayo ada, Yunnan Payo ada. Itu yang lebih murah lagi apa mas? Ada teh tawan. Teh tawan itu paling 10.000, 15.000. Itu untuk luka dalam juga lumayan, luka luar juga bagus, itu dicairkan.
misalnya lebam-lebam seperti itu dicairkan buat gosok luka luar juga bagus. Itu cuma contoh saja ya kawan-kawan. Jadi untuk pengobatan ayam itu seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting kita tahu ilmunya. Ibaratnya kan mengobati bubul itu kan dibersihkan bubulnya dan dikeringkan lukanya. Secara garis besarnya kan cuma seperti itu. Jadi tidak perlu mikir obat apa-apa, yang penting bisa nyopot bubulnya, terus bagaimana cara mengeringkan lukanya secara cepat, itu intinya. Oke, gitu dulu kawan-kawan istilahnya. Ini sharing ilmu, semoga bermanfaat, istilahnya bisa menginspirasi, memberikan gambaran, syukur memberikan penerangan, bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bagi yang sedang mengalami ujian, ayamnya terkena bubul. Dan bingung untuk menyembuhkannya, bisa disimak di trik saya ini, bisa dipraktekkan. Saya udah ngobati ini sudah berkali-kali ya kawan-kawan. Alhamdulillah sembuh total, bersih, kaki itu seperti nggak kena bubul. Dan ayam juga bisa, dalam artian tetap bisa diadu. Itu saya ngobati bubul ayam sampai menang 5 kali. Dulu laku 7 juta. Itu lancurannya udah kena bubul. Saya waduh, ayam mangon bagus, kena bubul, wah tak obati itu, alhamdulillah diabar masih bagus. Saya lot 3 air kuat, saya adu sampai 5 kali ya kawan-kawan, laku 7 juta, alhamdulillah masih jadi rezeki saya. Misalnya saya salah pengobatan kan nggak kepake, paling jadi lauk. Ya seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Jangan lupa like juga ya, komen, subscribe untuk mendukung channel Prabu Farm Magelang. Insya Allah nanti kalau subscriber udah banyak, ada penghasilan masukan dari AdSense udah banyak, insya Allah saya juga tidak akan lupa dengan subscriber Prabu Farm yang istilahnya mendukung kita. Kita pasti ada paketan untuk giveaway atau hadiah lah istilahnya. Kita kalau kita ada hasil pasti kita juga akan berbagi. Cuma tidak perlu diminta hal itu. Ada yang komen, Mas giveaway dari mana? Saya dari YouTube tidak ada pemasukan, istilahnya belum ada pemasukan kok giveaway. Kalau untuk jualan itu kita udah jualan ayam, jualan produk itu alokasinya udah sendiri-sendiri kawan-kawan. Jadi untuk manajemen keuangan, usaha itu harus disiplin. Kita nggak bisa untuk mengalokasikan hal-hal yang istilahnya tidak ada dalam perincian kita secara dadakan, itu nggak bisa ya, istilahnya sudah ada alokasi dananya masing-masing. Nanti takutnya ada geseh atau perubahan, nanti akan mengacaukan sistem manajemen kita. Oke, begitu dulu kawan-kawan untuk gambaran. Ada salah kata kita mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.